program pembelajaran berbasis teknologi baru. Selain itu, sekarang banyak Terima kasih Ibu. Ya, hati-hati di jalan. Iya, Fi amannya. Iya. Dadah. Ada lagi saya, tadi sih catat namu. Ini rumahku. Ini rumahku. Biasa. Kalau YouTuber. Terima kasih Pak Toto, sehat selalu. Dari Nato yang lama. cara yang ketik. Ini video Pak. Video. Oh iya. Buat YouTube. Oh iya. 3 jam. Udah kesel. Udah emosi. Ini sudah memakai tuh. Ini kayaknya masih transisi ya, transisi perubahan dari Pak Syarif ke saya biasanya suka masih. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah mengenal coaching gitu ya, mempraktekkan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke fasilitasi. Itu bisa diedit. Makanya good ya. Good ya. Oke, ini ke metode yang selanjutnya ya Bapak Ibu, fasilitasi. Saya rasa ini Bapak Ibu sebetulnya biasa gitu ya melakukan ini, karena guru pun sekarang berubah fungsinya dari seorang menjadi seorang fasilitator ya, gitu. Seperti saya itu judulnya bukan ini tapi selalu menjadi fasilitator karena fungsinya itu memfasilitasi gitu ya. Yang kedua, cara PDK adalah menentukan tujuan rapat. Ketika menentukan tujuan rapat, ada kompetensi juga di dalamnya. Ya, ada minimal ada dua kompetensi. Yang pertama, kemampuan menentukan tujuan rapat agar peserta fokus. Jadi rapat kali ini hanya sekian menit, maka fokus pada masalah apa. Yang kedua, kemampuan ketika dia sudah mengarahkan pembicaraan agar tidak menyimpang. Jadi sudah dipatok-patok, nanti peserta tidak boleh begini dan seterusnya. Itu dalam melakukan tujuan rapat. Ketika tujuannya X, nggak boleh ada yang ngomong A, B, C, D. Kalau perlu seperti dicontohkan oleh badan kita di Jakarta, mic-nya dimatikan saja. Berikutnya menyusun daftar pembicaraan. Ketika sudah dalam pembicaraan, ada dua kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rapat. Yang pertama, kemampuan mengusulkan daftar materi rapat. Jadi dibacakan dulu. Ya, hadirin, bagaimana Pak agendanya begini-gini? Mungkin ada yang sudah yang materialnya begini dan seterusnya begitu. Itu butuh kemampuan sendiri. Berikutnya, kemampuan menggunakan daftar tadi itu untuk menggait rapat sehingga peserta ketika menyimpang dari masalah itu misalnya kita sudah tidak akan bicarakan dalam rapat ini, dan ini ya kemampuan tersendiri ya. Berikutnya cara memulai rapat. Jadi walaupun sudah dibuat perencanaannya, tujuannya, mengusulkan data pembicaraan, tapi ketika tidak bisa memulai rapat secara efektif itu berbahaya. Dan sehingga pertama, yakinkan pengundang rapat hadir lebih dulu. Jangan sampai mengundang rapat jam 8 pagi, peserta subuh yang mengundangnya berdatang sejak kemudian bisa bubar. Nah, sehingga untuk mulai rapat ini butuh kompetensi. Satu, ya setelah dia bisa on time, kemampuan on time memulai rapat. Kehadiran on time saja tidak cukup. Tapi begitu jam time, mulai rapat segera. Kalau pesertanya kurang, mulai saja. Yang kedua, kemampuan mencegah pembicaraan agar tidak keluar dari materi rapat. Ya, jadi belum baru dimulai instruksi. Nah itu gara-gara pemimpin rapat tidak punya kemampuan, ya tidak punya kompetensi bagaimana dia memulai rapat. Berikutnya cara mencatat isi rapat. Istilah ini boleh macam-macam, ya. Boleh cara merekod, boleh membuat note rapat dan lain-lain. Cara ini walaupun beliau tidak memegang apa-apa, ada kompetensi di dalamnya. Kompetensi yang pertama, kemampuan menangkap dan mencatat setiap opini dan pertanyaan dari peserta. Tertangkap, tercatat. Walaupun dia punya notulen,
dia bisa mendapat ide-ide itu. Ketika menyodorkan, bukan ini yang saya maksud dan bukan itu yang dia maksudkan. Gitu. Yang kedua, kemampuan mencatat hal-hal penting lain yang dibicarakan lebih lanjut. Jadi mungkin ada ide baru yang tidak mungkin waktunya cukup dibicarakan, dicatat sendiri. Hal ini kita bicarakan lebih lanjut mungkin dapat berikutnya. Gitu. Itu kemampuan yang luar biasa. Kemudian setelah mencari rapat, yang terakhir, perencanaannya sudah oke, rapatnya sudah oke, ketika tidak bisa mengakhiri dengan bagus, ini bisa patah. Dan inilah kemampuan yang paling bagus. Ya, cara yang terakhir ini yang paling vital. Kalau Anda, suatu bisa rekan saya Pak Joko, Anda boleh saja masuk ke UNJ, ke UPI, bisa cara masuk, nggak bisa keluar, Anda tidak akan lulus. Ya, Bapak Ibu juga seperti saya, cara masuk dan keluar harus betul. Masuk diklat harus jelas, ada surat tugasnya, ada undangannya, dan selesainya pun harus seperti itu, tidak bolos tengah-tengah. Rapat pun demikian, cara memulai dan mengakhirnya pas. Untuk mengakhiri rapat, ya, melakukan rapat, ini butuh kompetensi. Yang pertama, kemampuan membuat rangkuman secara akurat. Ingat, ini dikoneksikan dengan awal, akurat gitu. Dan yang kedua, kemampuan menutup rapat. Ya, menutup rapat tanpa mengecewakan para peserta. Itu kemampuan yang luar biasa. Jeng-jeng sudah bagus, begitu rapat selesai peserta kecewa, itu tidak boleh terjadi. Kira-kira demikian cara dan kompetensi yang dibutuhkan dari sebuah rapat yang efektif, walaupun mungkin belum efisien. Oke, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu penentukan keceriaan. Ini kelompok lain harap ya meniru lah kelompok kami dalam mengekspresikan dengan gambar emoticon. Ini lebih kekinian daripada itu tulisan saja kan. Nah, dalam gerakan kasus kedua itu perempuan bersedih itu yang menangis tuh. Ini saja barangkali. Lain. Jadi di percakapan yang pertama, kepala sekolah itu merasa terbantu. Gitu. Saya dan Bu Junensi, saya kami menilai dari dua percakapan tadi. Percakapan yang pertama, semuanya emang harus seperti itu pengawas tuh Pak ya. Ajak aja saya. Maksudnya begini, Bapak Ibu kita akan realisasi saja bahwa dunia kita di masa dunia keseharian yang tidak akan pernah terlepas dari percakapan. Ya antara kita dengan yang ada di sekolah apa. Maksudnya kita sudah terbentukkan sekarang bahwa A itu adalah pengawas ideal. Penilaian kita kan gitu. Dan kita berarti berbondong-bondong akan mengupayakan ada di punggung yang pertama ini kan. Yang kedua ini adalah pengawas B dengan tadi kondisi yang seperti itu, dan semua akan mengatakan bahwa kita tidak akan berada di kubu ini kan. Nah, biasa ada, tetapi sehubungan sekarang itu puasa, jadi beliau menyerahkan, mempercayakan kepada ketuanya, yaitu kepada Pak Desraman, dipersilakan untuk menjelaskan berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi.